Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sahabat-sahabat Al-Ihsan dimanapun Anda semua berada, baik yang menyaksikan kajian ini melalui Ihsan TV di tayangan YouTube ataupun Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang hadir di kesempatan kajian duha ini, saya ingin mengajak mari kita bersama-sama mengawali kajian duha kita ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat, kekuatan iman dan taufik untuk hadir di rumah Allah ini langsung mengikuti kajian duha ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita bermohon semoga amalan kita hari ini dicatat sebagai bagian amal soleh yang akan menjadikan dan memberatkan timbangan mizan kita di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, bila kita menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh, sekiranya apa janji Allah yang sudah disampaikan dalam Al-Quran, saya mohon maaf ya, ini saya sampaikan untuk memperbaiki niat kita dulu. Jangan-jangan ada di antara kita yang hadir ke masjid ini hanya sekedar ingin bertemu dengan kawannya, sekedar ingin bertemu dengan teman-temannya, ingin tahu ustadznya, ingin bertemu dengan teman kerabatnya. Maka mulai masuk ke ruangan ini, di rumah Allah ini, perbaiki niat kita semuanya lillah karena Allah. Jadikan sebagai amal soleh. Kalau itu kita lakukan, perhatikan janji Allah. Quran dulu, tercantum di surah ke-16 An-Nahl ayat 97. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah. Siapa saja yang beramal saleh, melakukan satu amalan kebaikan karena Allah, baik lelaki ataupun perempuan, yang amalnya didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Perhatikan janji Allah, itu langsung menggunakan huruf fa, bukan waw, bukan thumma, tapi fa. Perhatikan bedanya huruf ini dalam tafsiran bahasa Arab. Kalau menggunakan huruf waw, itu bisa jadi ada jeda yang sangat singkat. Jadi kalau saya katakan misalnya Ahmad yadhhab ila Jami' al-Ihsan wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan dan Ali. Itu bisa jadi ada jeda. Ahmadnya pergi misalnya sekarang, Ali nyusul 5 menit kemudian. Ada yang kedua menggunakan thumma. Dhahaba Ahmad ila Jami' Al-Ihsan thumma Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, kemudian Ali. Di sini jedanya agak panjang. Mungkin 1 jam kemudian, mungkin 2 jam kemudian. Tapi kalau kalimatnya menggunakan fa, artinya nyaris tak ada jeda. Dhahaba Ahmad ila Jami' Al-Ihsan fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lantas Ali. Jadi begitu Ahmad berangkat, Ali pun langsung berangkat. Subhanallah. Di ayat ini bukan waw, bukan thumma, tapi menggunakan fa langsung. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan jamin untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Subhanallah. Allah akan perbaiki keadaan hidupnya, bukan hayah biasa tapi hayatan thayyibah, dijadikan lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, barangkali tidak semua orang yang hadir saat ini itu berada hatinya dalam keadaan yang tentram. Mungkin ada yang sedang punya persoalan di pekerjaannya, ada yang sedang punya masalah di rumah tangganya, ada yang sedang punya persoalan di lingkungan kehidupan sosialnya. Allah berjanji dalam ayat ini, siapa yang beramal soleh diniatkan karena Allah, maka keadaan apapun yang sedang dia rasakan, Allah akan rubah menjadi lebih baik dalam pandangannya. Jadi antum begitu masuk ke ruangan di rumah Allah ini, subhanallah, perbaiki niat kita, lakukan karena Allah,
dan sampaikan kepadanya, duhai Allah, saya hadir di rumahmu ini untuk mendekat kepadamu, jadikan sebagai amal soleh, lalu minta kepada Allah kebutuhan yang kita mohonkan untuk dijadikan lebih baik. Itulah sebabnya saya sering rewel menyampaikan, subhanallah, kalau kita berada taklim di masjid, itu adalah anugerah yang tak terkira nilainya. Perhatikan kalimatnya, tafsir dari ayat ini bisa kita katakan demikian. Kalau antum masuk masjid, kalimat apa yang diucapkan? Baik. Lihat ya, masjid rumah siapa? Rumah Allah. Masuk rumah Allah sang Khalik dengan masuk rumah kita itu sudah lain aturannya. Masuk rumah kita, sebelum masuk kita ucapkan dulu assalamualaikum. Tolong dicatat ini ya, hadisnya sahih. Seorang yang masuk ke satu ruangan kemudian tidak mengucapkan assalamualaikum, maka syaitan jin berkata kepada teman-temannya, ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Kalau kita mengatakan assalamualaikum misalnya, walaupun tidak ada orang, dan jangan khawatir akan dijawab, nggak apa-apa. Assalamualaikum misalnya, kalau kita ucapkan assalamualaikum, maka syaitan atau jin dia berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat bermalam bagi kita hari ini. Pun sama saat kita makan atau minum misalnya, tidak mengucapkan bismillah karena Allah, maka jin akan berkata, syaitan akan berkata kepada kawannya, kita punya jatah makan atau minum. Tapi kalau kita bacakan bismillah, sebut nama Allah, dia akan berkata, tidak ada jatah bagi kita hari ini, baik makan ataupun minuman. Rumah Allah beda cara masuknya. Antum rumah biasa, assalamualaikum, masuk rumah Allah, kaki kanan yang dilangkahkan dan kalimatnya lain, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Subhanallah. Tolong fokus ke sini ya. Ya Allah, barangkali antum selama ini cuma dibaca, tapi sebetulnya Allah sedang menunggu kita. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan kepadaku, bukakan untukku, abwaba, pintu-pintu, bukan hanya satu pintu. Ini bukan pintu fisik yang dimaksudkan. Abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu yang luas itu. Kalimat rahmat di Quran wujudnya ada 3. 1, rahmat itu bisa berarti solusi dan kasih sayang Allah yang diberikan bagi orang yang sedang punya masalah, punya persoalan. Itu ada dalilnya di Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan nanti keterangannya, tafsirnya ada di Quran surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-18. Perhatikan kalimat Qurannya, subhanallah, ini indah sekali. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. 155. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 156. Sekarang lihat 157-nya. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berhenti di sini. Mohon fokus ke sini, ke ayatnya. Kata Allah, dan siapapun yang hidup itu pasti kami akan uji kehidupannya dengan berbagai ujian yang bermacam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir, takut. Di antara kita juga pasti itu ada yang gelisah. Tidak mungkin orang hidup tidak gelisah. Gelisah kalau anak terlambat datang ke rumah, gelisah kalau suami telat, gelisah kalau istri belum pulang jam sekian dan sebagainya, gelisah kalau pekerjaan kita belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Wal ju', kekurangan makanan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wa thamarat, ada yang bekerja tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pasti kita akan alami itu. Seakan-akan, mohon maaf, manusia itu tidak akan luput dari masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat dia menerima ujian itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Perhatikan rumusnya. Kita qalu di sini bukan hanya berkata, bukan. Kata qaul itu juga bisa berarti meyakini. Meyakini dengan sangat yakin. Jadi kalau antum sedang punya masalah, rumus cepatnya jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Antum datang ke sini ada macet, terjebak lampu merah. Antum keluh kesah sana sini, memarahi lampu, itu tidak akan berubah, tetap merah. Kita menggerutu, situasi tidak akan berubah.
Jalan yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, alhamdulillah, Allah sudah mengatur ini. Memang ini jalannya yang harus saya lalui. Kalau seseorang mendekat kepada Allah, lahir ketenangan dalam jiwanya. Kalau dia sudah tenang, dekat dengan Allah, perhatikan 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Satu. Orang-orang yang punya sikap seperti ini dipuji oleh Allah. Wa rahmah, kalau sudah dipuji diberikan rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan solusi, petunjuk untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ketika antum masuk ke masjid, awas, di antara kita barangkali ada yang lupa. Dibuka pintunya, mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ayat ini seakan-akan memberikan kesan Allah sedang menunggu kita punya persoalan apa. Diseakan-akan Allah ini di rumahnya ini sedang menunggu. Adakah di antara kita yang sedang gelisah hatinya? Adakah yang punya persoalan di pekerjaan dan hartanya? Adakah yang sedang sakit ingin meminta kesembuhan? Adakah yang sedang punya persoalan omsetnya barangkali tidak naik, stagnan, terus turun dan sebagainya? Antum masuk ke ruangan masjid, Allah sudah tunggu. Jadi kalau kita sudah berada di dalamnya, tunaikan salat 2 rakaat, duduk sibukkan diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta diberi nama dengan muhtadun, kalau sudah diberikan diberi nama dengan muhtadin. Lihat di surah At-Taubah ayat ke-18 tadi, tafsirnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah itu kalangannya terbatas. Kalangannya terbatas, subhanallah. Itu hanya orang-orang yang yakin kepada Allah, menunaikan salat dengan konsisten, tunaikan zakatnya dengan baik, tidak pernah takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa beda dengan la'alla. Kalau la'alla itu berjuang keras dulu baru dikasih. Karena itu ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa di Ramadan, itu ujungnya ditutup dengan la'allakum. Terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. La'allakum itu artinya sesuatu baru diberikan kalau dia serius. Kalau serius. Karena itu jangan harap setiap orang yang puasa itu bisa takwa, belum tentu. Ketika la'allakum tattaqun menutup ayat Al-Baqarah 183, seakan-akan ada kesan yang bisa jadi takwa itu hanya orang yang serius puasanya. Yang tidak serius belum tentu dapat. Mungkin awal-awal puasa salatnya di saf terdepan, selesai puasa, maaf, masjidnya pun bisa tidak hafal. Mungkin bisa begitu. Hanya orang serius yang mendapatkannya. Tapi kalau antum bisa mendawamkan ke masjid, baru masuk saja, bahasanya bukan la'alla, asa. Asa itu kalau kita lakukan dengan yakin, Allah cepat kasih. Allah cepat kasih. Jadi mohon maaf ini ya, kalau antum sudah di masjid, ayo sibukkan. Sibukkan dengan mendekat kepada Allah. Peluangnya ada, antum sedang dinanti ini. Jangan kita menyibukkan diri dengan mengobrol, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Sudah, duduk di masjid, sibukkan meminta kepada Allah. Saya berikan rahasia untuk para ikhwan di sini, para ayah khususnya. Para sahabat itu rata-rata, termasuk ulama dan salafus salih. Kalau pulang dari pekerjaannya, Pak, itu mereka membiasakan mampir di masjid. Salat tahiyatul masjid di masjid, kemudian mereka mendekat, memanjatkan segala doa kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya. Subhanallah, rata-rata mereka itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bayangkan masjid di masa itu belum ada karpetnya, alasnya masih tanah, atasnya pelepah kurma, kan? Mohon maaf, apa namanya? Tembok-temboknya itu sekatnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Kalau masjid yang terbatas saja mereka sudah bisa melakukan dengan baik, maka